Anak kecil aja pertanyaan pertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos aja, ribet sekali Nur. Ini kan pertanyaan. Lu diam kenapa sih? Enggak, ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab, heran banget. Saya tanya saya ke Rismon, tapi nggak diberikan kesempatan menjawab. Kau dengar dulu, ya kan, saya tanya, ya kan. Kalau kau nggak jawab, ya udah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk coba tangannya, ya. Oke, bos. Ya, oke, bos. Saya tanya, foto yang kacamata sebelah kiri itu, ya kan, apakah fotonya Dumatno? Iya, bisa dilihat sendiri kan. Itu kan diklaim foto Dumatno. Sama? Ya? Yang diklaim siapa? Ini yang foto yang diklaim oleh kader PSI. Lalu kita jawab dengan apa? Bukan begini Pak. Kan ada kader PSI, ini asli. Tidak. Tapi kita jawab dengan metode. Metodenya ya ini, salah satunya Fastnet 512, ada Fastnet 1024 dan lainnya. Ya ini hasilnya. Pencocokan dua gambar digital berdasarkan fitur-fitur deskriptor di titik-titik kunci di sekitar mulut, mata, terus dagu dan lainnya. Terus apa yang Ya, salah? oke, Bang Rismon, ya kan, tadi kan skornya sampai 91,5%, ya kan, pakai face recognition kayak apa kayak, ya kan, itu terserah Abang. Aku menghargai lah pokoknya ya, walaupun saya bilang saya merasa ini 0 gitu. Yang saya tanyakan, Ya, Abang juga statementnya 0 sama. Enggak, yang saya tanyakan itu kan, foto ini identik nggak? Gitu aja. Bukan identik, ini kecocokan dalam cocoknya persentase. gitu aja. Dalam persentase matematik, Pak. Oke, ya udah. Kalau itu jawaban Abang, ya sudah, itu aja. Kalau dihukum nggak ada persentase ya. Ya, cukup. harus fix, Bang. Tapi mungkin di sini saya perlu atas nama Bang Sylvester saya perlu minta maaf kepada perempuan gitu loh. Karena itu cerewet kayak perempuan bisa marah nanti. Oh iya. Ini perempuan gawat. Oke. Saya atas nama Bang Sylvester mohon maaf kepada seluruh Saya juga perempuan. minta maaf kepada perempuan-perempuan yang hebat di Indonesia semua. Nah sekarang kita tunduk nggak dengan Perkap Kapolri itu? Bahkan beliaulah salah satu yang membuat Perkap Kapolri itu. Pak Profesor ini, Pak Aryatno. Itu masalahnya. Dan satu hal lagi ya, masalah ijazah tadi yang dibicarakan. Itu bukan tiba-tiba Pak Karni. Bambang Tri, ini ada korban ini. Ijazah palsu ini ada korban, jangan lupa itu. Bambang Tri dan Gus Nur itu dilaporkan. Bahkan dikatakan siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Berarti kan beliau harus buktikan dengan ijazah aslinya itu. Bahkan dakwaannya adalah yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang menyatakan barang siapapun juga yang memberikan berita palsu, berita tidak benar yang menyebabkan keonaran, ya kan? Maka itulah mereka dipenjara kena pasal itu juga. Pak Karni tahu kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah tidak benar yang diucapkan. Yang benar yang mana? Jika seandainya pada saat itu ijazah itu ditunjukkan, selesai permasalahan. Jadi nggak tiba-tiba apa tendensinya, apa latar belakangnya. Ada latar belakang. Gara-gara ijazah aslinya ada 2 warga negara di penjara 6 tahun gara-gara ijazah ini. Kenapa sih dia nggak nunjukkan saja? Satu. Kedua. Pak Karni boleh nanya nggak Pak? Boleh nanya? Boleh, silakan. Boleh nanya? Ya boleh. Otentik itu bahasa hukum atau enggak? Saya enggak tahu. Identik. Kalau di bahasa kebudayaan, kalau di kebudayaan, asli itu enggak ada. Yang ada otentik. Ya. Gitu loh. Jadi Bang Rismon ini, menurut Pak Al-Katiri, otentik Batak atau enggak? Dia enggak pakai ulos. Dia pakai jeans, dia pakai jas. Ilmunya ilmu barat. Ini, tapi kalau menurut saya dia sebagai orang Batak otentik, tapi nggak asli. Nah, tapi otentik. Rendra selalu bilang di dalam kebudayaan nggak diperlukan keaslian. Orang Jawa ini dari sepatu Pak, sepatu di Barat. Ya. Masuk ke Indonesia di Jawa dibolongin jadi selop supaya di pendopo bisa dibuka. Tapi ini otentik Jawa. Nah.
Itu harus hati-hati itu. Karena apa? Udah ada 2 korban itu. Dulu Bang Tri sama Gus Nur juga. Mereka di penjara, tapi masalahnya ijazahnya juga tidak pernah ditampilkan. Tapi korbannya udah ada yang di penjara. Walaupun dengan pasal-pasal yang lain, ujaran kebencian atau yang lain-lain. Tapi mereka tetap jadi korban tanpa ada kesempatan untuk membuktikan. Cobalah pihak Polri ini ya, kalau benar mereka profesional, kasih kesempatan mereka juga, undang mereka, buktikan bareng-bareng kalau iya betul. Menurut saya harus begitu. Cobalah para termul juga lebih dewasa, lebih pinter lah. Jangan sampai bikin gaduh terus. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kalau masalah sain itu bukan harus dilaporkan, tapi di-challenge. Seperti Roy Suryo, terus Bang Rismon. Dia itu harusnya di-challenge. Oh iya Bang, hasil kamu itu nih bertentangan dengan hasil saya. Itu harusnya, bukan harus dilaporkan. Walaupun pelaporannya juga pasalnya yang lain juga. Tapi kan masalahnya ijazah-ijazah. Sekarang gini aja lah, pakai logika aja. Gimana caranya orang punya ijazah, punya ijazah S1, orang skripsinya aja nggak jelas kok. Bantah saya coba di situ. Buat para termul coba silakan bantah aja. Memang Anda tahu. Bang Wong, saya turunkan sebentar ya Bang Wong ya. Siap. Oke, terima kasih abangku. Terima kasih. Minta maaf ya barangkali ada salah-salah kata teman-teman. Nggak ada salah Bang. Yang di bawah. Cuma, ya, terima kasih ya. Ya gini Oke, Bang. sama Bang. Cuma pingin ini yang di bawahnya agak greger sedikit Bang. Ya, Terima kasih barangkali Bang Wong. banyak Nggak apa-apa ya Bang Wong ya. Jangan marah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terima kasih Bang. Saya juga mau ingin pamit, Os. Hah? Saya juga ingin pamit. Belum selesai diskusi kita. Abang kan belum banyak ngomong. Sabar dulu Bang. Ya biarkan yang lain diberi kesempatan. Gitu. Saya mau pamit dulu Bang. Dan ini coba begini ya. Saya sebelum pamit ingin ngomong. Coba masalah ini aslinya terkuak, terangkat itu dari acaranya Aiman. Coba setelah pengumuman dari Bareskrim kita tonton acaranya Aiman. Itu sudah ada itu. Itu aja host dan teman-teman. Yang mana itu Bang? Yang mana itu Bang? Terima Coba kasih. host pengen tahu Bang. Yang mana itu Bang? Itu di situ ada apa itu pengacaranya Jokowi sama Roy sama siapa siapa? Oke, sedikit aja Bang, sedikit aja Bang. Yang kemarin Bang, yang waktu di acara Eman itu kan ada tuh dari pengacara ya, yang dari Jokowi itu. Acara. Ya, ditantang oleh Suryo. Siapa yang bisa menyatakan ini asli, saya kasih 10 juta. Dan malah sebaliknya ditantang balik oleh dari pihak Pak Jokowinya. Oke, saya bawa uang 10 juta nih. Malahan ditantang sama Rismon. Kenapa kok takut Bang? Nggak jadi gitu, nggak kok memberikan uang 10 juta itu. Coba ditonton keseluruhan aja. Jadi di situ abangnya nggak bawa duit itu. Takut gimana sih? Kan dari itu, kan dari pengacaranya itu kan bawa, kan nunjukkan itu amplop itu, yang amplop nggak tahu ya, tak sampai 10 juta. Assalamualaikum, selamat malam. Tahan dulu, Bang Yos ya. Oh, udah langsung turun. Oke. Aduh. Oke, sabar. Mau jawab dia tadi, aduh. Sabar dulu. Oke, saya sambut dulu Bang Lintang. Enggak. Tenang. Tadi host kasih 5 orang loh. Ini kebetulan di bawah tadi kan nggak tahu host naikkan satu-satu ya. Tunggu, saya host masih remote. Saya sambut dulu Bang Lintang. Assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam nih. Yang dipanggil termul nih. Ada si host ini suka banget panggil termul. Oke, saya ke Pak Kasmujo dulu. Sebentar sabar ya Bang Lintang ya. Saya sambut dulu nih Pak Kasmujo, dosen saya, mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan. Iya, jangan-jangan yang tadi sudah panjang lebar menyampaikan tidak tahu satu laporan di Bareskrim itu terkait apa yang diumumkan oleh Bareskrim itu seperti apa, kemudian laporan di Polda itu apa yang dilaporkan.
Ya itu kan masalah permainan. Mestinya buktikan dulu ijazahnya palsu atau asli. Baru kalau setelah terbukti asli, laporkanlah Roy Suryo CS itu. Bang Roy, ditahan dulu Bang Roy. Kasihkan Oke dulu. Bang. Kasih Mau dulu dilanjut dosen- dulu dosen- Abang atau dosen saya pembimbing mute saya dulu? Kasih dulu dosen pembimbing saya Ya ini. mestinya kan Pak gitu, Budi. enggak Pak? Mestinya kan begitu. Iya, ditahan dulu. Buktikan Pak. dulu Gini, objeknya itu sah dan Permainan asli, baru. permainan apa Bang, ini? Bang Aki tahan dulu sebentar. Bang Roy, tadi kan Bang Roy kan ngomong tidak ada bantahan dari yang di dalam. Tadi kan Bang Roy sudah selesai, saya kasih waktu ke dosen saya. Enggak, Ya, barangkali belum selesai, silakan dilanjut aja dulu Bang. Enggak, maksudnya aneh loh Bang gitu. Kalau kita kan beli mobil itu kan siapin dulu gerasinya gitu lah. Jangan ujuk-ujuk beli mobil belum punya gerasi. Nah ini masalahnya tuntaskan dulu. Kalau udah terbukti ijazahnya benar, sah, asli, nah baru tuntut Roy Suryonya dan CS-nya itu. Jadi menurut Anda sementara sudah ada pernyataan asli Bang? Tuh belum ada. Saya belum kan? kok. Belum. Belum ada. Dan palsu Iya pun belum ada. makanya santai. Dengerin dulu. Saya dengerin bilang dulu. santai. Ya, dengerin Santai dulu. juga. Ya. Iya. Karena ya sabar Bang Roy. Bang Roy Sujono. Jadi, Ini guru dosen ya. saya nih, dosen pembimbing saya nih. Saya di mute host agak doubling punya kau. Ya oke. Aduh, ngatur-ngatur host pula aku. Jadi begini saudaraku, ketika yang laporan Egy Sujana di Bareskrim kan diproses, disampaikan oleh Bareskrim itu apa? Identik dengan pembandingnya. Jadi di sana belum pernyataan otentik, apalagi asli nih buat yang pro terhadap Bapak Jokowi. Begitupun buat yang kontra, belum ada pernyataan asli karena memang bukan kewenangannya. Namun jika saya izinkan saya objektif menyimak pernyataan dari pihak kepolisian bahwa pihak pelapor sudah diundang 2 kali tapi tidak bisa memenuhi undangan tersebut sehingga apa konsekuensinya? Keterangan dari pihak pelapor dalam hal ini Profesor Egy tidak tersampaikan tentang apa yang dilaporkan sehingga yang ditangkap oleh yang kontra terhadap Bapak Jokowi adalah yang didengar hanya salah satu pihak, yaitu pihak terlapor dalam hal ini Joko Widodo dan para pengacaranya. Memang ditempuh proses, dan apa yang konsekuensinya? Penyelidikan dihentikan. Apakah ada implikasinya terhadap proses yang lain? Tidak. Toh buktinya di Surakarta itu di pengadilan masih berlanjut tentang gugatan ijazah palsu. Di sana masih berproses karena pernyataan dari Bareskrim itu tidak mempunyai nilai pembuktian asli atau tidaknya. Pun begitu, andai kata bahwa laporan saudara Egy Sujana itu dinyatakan misalkan memenuhi unsur pidana sehingga naik ke penyidikan, naik ke kejaksaan, naik ke pengadilan, apakah petugas Bareskrim itu sudah benar apa yang dinyatakan tadi identik itu? Tidak, harus disampaikan di depan pengadilan di bawah sumpah. Begitupun dari pihak terduga, misalkan terdakwa boleh mengajukan saksi ahli lain untuk mengujinya. Nah itu jika naik ya karena ini dihentikan ya berhenti. Nah yang saya soroti adalah apakah TPWA yang melaporkan itu hanya satu-satunya Egy Sujana? Apakah tidak ada upaya meminta keterangan yang lain? Saya tidak mendapatkan informasi itu, tapi kalaupun dari pihak Egy Sujana dan kawan-kawan TPWA misalkan keberatan dengan pernyataan Bareskrim, masih ada upaya lain. Misalkan jika benar tidak diundang, misalkan dihalang-halangi memberikan keterangan, bisa kan melaporkan ke Propam. Itu untuk yang Bareskrim. Nah sekarang untuk yang laporan ke Polda katanya sudah diproses. Nah di sini saya izin mengkritisi pihak kepolisian ya. Ketika laporan Egy Sujana dari Desember baru berproses beberapa bulan ya terkesan lambat lah.
Tapi di sisi lain ketika laporan dari seorang Insinyur Haji Jokowi terkesan cepat, ya itulah memang seperti itu yang kita lihat. Begitu aja Bang, yang penting buat para yang pro dan kontra pun, sekarang di sisi lain proses persidangan sedang berlanjut. Kita saksikan saja terkait kepercayaan terhadap kepolisian. Semua penghuni Komal yang di sini termasuk yang di bawah, tanya diri masing-masing tentang nilai kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Begitupun seperti ke KPK, ketika saya menyimak pernyataan KPK misalkan melalui juru bicaranya di tahun 2010 Bang. Juru bicara KPK bicara, saya percaya Bang langsung. Tapi sekarang kok tidak percaya ya? Artinya ada degradasi kepercayaan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Apakah itu salah? Sah-sah saja kami sebagai warga masyarakat menilai, mempercayai terhadap aparat penegak hukum. Sekian, terima kasih, lanjut. Oke, terima kasih dosen saya ini. Oke, saya sebelum ke Balintang, saya sambut Bang Ari Wowo. Ini termul juga ini. Halo Bang Ari Wowo. Bang Ari Wowo. Dibuka min ya, kalau nggak dibuka min nanti osur kan harus ganti dengan termul yang lain. Oke, Balintang. Marah lah dipanggil termul ada aja. Cuman saya doang yang ketawa dipanggil termul. Oke. Tadi saya pas masuk ngedenger ada